Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ita Purnama dari unit PAUD. Di sini sedikit akan saya perkenalkan riwayat pendidikan saya. Saya masuk SD di SD 30 Kota Panjangan Pasir, tamat tahun 1999. Kemudian lanjut di MTI Kota Panjangan Pasir, tamat tahun 2006. Kemudian S1 saya kuliah di STAIN Bukit Tinggi, tamat tahun 2011, jurusan syariah, program studi muamalah. Nah, sekarang saya sedang mengikuti perkuliahan di UT pada semester 7 PG PAUD. Selanjutnya, ada sebuah moto yang menjadi motivasi dan semangat saya untuk terus melangkah maju. Hidup penuh masalah, berani hidup, hadapi masalah. Apapun masalah, mati salah. Kemudian selanjutnya pada presentasi kali ini saya menulis judul S2 with 3 leaders in 3 times. Nah, apa yang dimaksud dari judul ini? S2 artinya sukses dunia dan sukses akhirat. Kemudian apa itu 3 leaders? 3 leaders adalah merupakan pemimpin kita di Yayasan Al-Fars, yaitu ada Abi Edi, ada Umi Nur, ada Bunda Ike, dan ada Buya. Kemudian 3 times adalah 3 masa, yaitu ada masa lalu sebagai sejarah yang harus kita pelajari, kemudian masa yang sekarang. Nah, masa sekarang adalah kita berbuat untuk saat sekarang, dan masa yang akan datang itu adalah cita-cita kita. Kemudian apa hubungannya S2, 3L, dan 3T? Di sini saya berpikiran bahwa untuk mendapatkan kesuksesan di dunia dan akhirat, kita perlu mengikuti ketiga pemimpin kita di Al-Hufaz dan memperhatikan, mempelajari, mengambil makna dari 3 waktu. Kemudian, adapun pemimpin kita di Al-Hufaz, insya Allah itu mengajarkan ilmu dunia dan akhirat, pemimpin yang bertakwa dan berkah kepemimpinannya. Kemudian, adapun kunci meraih S2 adalah mengikuti jejak dan bimbing para pemimpin yang saleh dan berilmu, kemudian mempelajari, memetik hikmah dari 3 fase, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kemudian, bagaimana terhadap kita bersikap untuk masa lalu, yaitu sejarah? Kita dituntut untuk mempelajari sejarah, untuk memotivasi kita untuk berbuat yang lebih baik. Kemudian berbuat untuk masa yang sekarang. Nah, sekarang kita pahami siapa kita saat ini. Nah, kita adalah seorang guru. Nah, apakah kita sudah sukses menjadi seorang guru? Nah, bagaimana caranya kita sebagai seorang guru? Yang pertama, kita aktivasi jiwa, hati, dan jiwa. Seorang bijak, Ahmad Antaki, menyampaikan pesan yang mendalam. Jika kamu menginginkan hatimu menjadi baik, maka mintalah pertolongan kepada Allah untuk menjaga lisanmu. Nah, sesuai dengan kajian Abi Edi, kita perlu membangun komunikasi yang etis. Nah, di sini saya menyampaikan bahwa komunikasi itu tidak hanya dengan manusia, tapi juga yang utamanya adalah komunikasi kita dengan Allah. Nah, komunikasi kita dengan Allah bertujuan untuk bertakarub kepada Allah. Artinya kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, di sini caranya dengan cara sholat. Perbaiki sholat kita. Nah, kemudian bagaimana berkomunikasi dengan manusia? Yaitu kita perlu mempelajari cara-cara berkomunikasinya Rasulullah. Kemudian dengan siapa guru akan berkomunikasi? Tentu saja dengan peserta didik kita, dengan orang tua sebagai wali murid, sesama rekan di Al-Hufaz, dan masyarakat serta pimpinan kita yang ada di Al-Hufaz. Kemudian guru sebagai pemimpin bagi anak-anak. Nah, di sini kita perlu mempelajari, kita harus memiliki 4K atau 4K yang diajarkan oleh Umi Nur. Apa itu? Yang pertama, keikhlasan. Nah, keikhlasan itu adalah perbuatan tulus yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan dunia. Nah, kita semata mengharapkan ridha Allah. Kemudian kecintaan. Nah, di sini cinta itu adalah perasaan yang cinta itu terlahir dari 3 perasaan. Ada perhatian, kasih sayang, dan kelekatan. Kemudian sebagai seorang guru, kita harus
mengajar dengan keilmuan. Nah, jadi kita perlu untuk terus belajar. Kemudian, sikap seorang guru adalah keberanian, berani menghadapi tantangan, berani mengambil keputusan, dan berani memperbaiki diri. Nah, bagaimana sikap kita terhadap kebosanan? Kita harus bersikap positif dalam menghadapinya. Nah, ketika kita sudah positif dalam menghadapi kebosanan itu, maka insya Allah akan melahirkan jiwa yang kreatif. Kemudian, dengan demikian kita akan memperoleh kemuliaan seorang guru, yaitu ditinggikan derajatnya, pahala yang tak pernah putus, dan menjadi pewaris Nabi. Nah, kita harus pahami, murid adalah amanah dari Allah. Nah, amanah itu harus kita jaga dengan baik. Kemudian kita berharap untuk masa depan kita, berharap kepada Allah. Niatkan kebaikan dan pahala yang abadi. Nah, sebagai seorang guru, kita juga harus senantiasa belajar. Jadilah kita guru yang pembelajar sepanjang hayat. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.